Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sentuwi Purnama CMS DP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat TKA, soal latihan, yaitu bab limit aljabar dan tak hingga, yaitu matematika tingkat lanjut SMA, SMK, MA, MAK. Sebelum saya ke TKP, saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Ya, itu ya. Langsung aja kita ke TKP. Saya bacakan soal nomor 1. Tentukan limit atau tentukan nilai dari limit X mendekati Saya ulang ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 9. Nah, ini langsung aja kita ke pembahasan. Perhatikan ya, dengan cermat akan saya kerjakan. Nah, ini kita coba dulu, kita masukkan nilainya 0 per 0 bukan. Nah, kita cek dulu. Kita masuk di sini 3 pangkat 2 5 kali 3 ditambah 6 dibagi 3 pangkat 2 dikurangi 9. Nah, itu kita hitung 9 min 15 ditambah 6 ya, 3 kuadrat 9, 5 kali 3 15 tambah 6 3 kuadrat 9. 9 kurang 9 0. 9 tambah 6 15 kurang 15 0. 0 per 0 berarti bukan hasil limit. Nah, di sini kita bisa pakai turunan, bisa pemfaktoran. Saya pakai turunan aja. Langsung aja saya kerjakan. Saya tulis dulu soalnya lagi ya. Berarti jawab soalnya limit X mendekati 3 X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 9. Saya ingatkan, bab turunan dibuka lagi ya. Nah, saya cuma mengingatkan sedikit aja. Nah, dikit aja di sini ya. Kalau saya punya A, ini Y ya, turunannya 0. Y sama dengan 7, turunannya 0. Y sama dengan 8, turunannya 0. Kalau saya punya Y sama dengan AX, turunan pertamanya A. 7X ya 7, 8X ya 8. Sepintas ya, ini agak saya percepat. Turunannya mengulang, berarti N turun X N ini A X N min 1. Nah, langsung kita lanjut ke pembahasan soalnya. Sama dengan sini ya. Limit X mendekati 3 X kuadrat berarti pakai ini 2X min 5X pakai AX min 5. 6 pakai A. Y sama dengan A, turunannya 0. Turunnya 6 berarti 0. X kuadrat pakai rumus ini. Min 9 pakai rumus ini. Nah, setelah kita turunkan, kita masukkan. Sama dengan ya 2 kali 3 dikurangi 5 per 2 kali 3. X-nya diganti 3. Dan itu kita hitung 2 kali 3 6 kurangi 5. 2 kali 3 6. Maka hasilnya 6 kurang 5 1. 1 per 6. Kita lihat 1 per 6. Oh, yang D kita centang. Lanjut ya. Soal nomor 2.
Saya bacakan. Tentukan nilai dari limit X mendekati 4 X min 4 dibagi akar X min 2. Nah, kok kita cek di sini masukkan sama. 4 maksudnya 4 kurangi 4. Nah, ini berarti 0 per 0. Bukan hasil limit. Kita turunkan. Nah, saya tulis dulu. Limit X mendekati 4 X min 4 dibagi akar X, saya tulis X pangkat setengah min 2. Saya tambah sini sedikit ya. Kunci. Ya, kalau saya punya Y sama dengan akar X, maka turunannya saya tulis di sini ya. Y aksen. Ya, turunannya ya. Berarti di sini seret. Saya nggak tulis AX, ini keliru ya. Bentar, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, ini kalau saya punya di sini Y akar Fx, turunannya bawah sini F aksen X per 2 akar Fx, gitu ya. Perhatikan ya, turunan akar seperti ini supaya enggak panjang-panjangan gitu ya. Berarti kalau ini saya kembalikan aja. Nah, seperti ini, tetap saya akarkan. Nah, sama dengan saya kasih hitam lagi. Limit X mendekati 4, turunnya X 1, turunnya 4 0 per, ini A-nya 1 ya, turunnya X 1 per 2 akar X, turunnya min 2 0. Maka sampai sini dibagi sama aja dikali kebalikannya, X-nya diganti 4. Nah, maka ketemu di sini. Nah, akar 4 1 kali 2 berarti berapa? 4. Mudah kan? Ini jawaban kita centang ya. Lanjut soal nomor 3. Saya bacakan di sini. Tentukan nilai dari limit X mendekati hingga 12X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 1 per 3X pangkat 3 plus 5X min 6. Saya ingatkan untuk tak hingga, saya kasih warna merah. Jika saya punya limit X mendekati tak hingga ya, A X pangkat N plus A1 X pangkat N min 1, A2 X pangkat N min 2 plus AN. Di sini ada BM pang BM. Salah ya, X-nya dulu. Nah, BX pangkat M plus B1 X pangkat M min 1 plus B2 X pangkat M min 2 plus BM. Maka hasilnya, nah, jika N sama dengan M, hasilnya A per B, gitu ya. Jelas ya? Mantap. Nah, jika, bentar ya, masih shift otomatis. Saya ulang lagi ya. Jika N sama dengan M, tinggal perbandingan koefisiennya. Seperti itu. Terus lagi limit harus mantap turunannya ya, supaya bisa lebih cepat. Bisa faktor, bisa turunan kan gitu ya. Terserah kita. Jika N lebih besar M, jawabannya N lebih besar M.
Kalau ini 3 ini bilangan, ini bilangnya tak hingga 0. Kalau n lebih kecil m, bentar ya, saya rorek dulu sini. Ini 3, ini x pangkat 3. Bagi x pangkat 3 ini tak hingga. Ini kan per 3. Oh, ini 0. Ini kebalik ya. Ini yang tak hingga. Nah, bentar agak lupa ini ya. Nah, seperti itu ya. Tinggal diingat. Kalau di sini saya punya contoh soal x pangkat 3 per 7x, ini 4x pangkat 2 plus 5. Kita bagi pangkat 3 ya. Pangkat 3, ini tinggal 4 per x. Berarti di sini ini 1, ini 0. 1 bagi 0 tak hingga atau tidak terdefinisi. Simbolnya gitu ya. Nah, jelas ya. Saya lanjut aja. Buka lagi pada video sebelumnya, yaitu bab limit. Kalau lebih pas ya gitu ya. Nah, ini perhatikan, berarti soalnya tadi seret langsung aja soalnya. Lah ini lihat sama ya pangkatnya, berarti tinggal berapa ini? Tinggal 12 per 3. Berapa? 4. Mudah sekali. Yang D centung. Ini N sama dengan M pangkatnya. Nah, mantap ya. Itu. Lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Saya bacakan. Diketahui limit x mendekati 3, x kuadrat plus ax min 15 dibagi x min 3, hasilnya itu 8. Ingat-ingat, suatu limit mempunyai hasil. Kalau penyebutnya 0, pasti sebelumnya dia 0 per 0. Ya. Saya ingatkan, limit jika punya hasil dan penyebutnya ini 0, pasti sebelum ketemu hasil, nilai limitnya kok dimasukkan pasti apa? Nah, ini yang pertama syaratnya ya. Kita masukkan 3 pangkat 2 plus A kali 3 min 15 mesti sama dengan 0. Karena apa? Kalau yang bawah 0, yang atas harus 0. Kalau bawah 0, atas enggak, hasilnya nanti ketemu apa? Nah, tidak punya limit, tidak terdefinisi simbolnya kan gitu. Yaitu simbolnya tak hingga. Maka langkah awal limit x mendekati 3 kita masukkan. Jelas ya? Langkah 1, langkah 1, pembilang dimasukkan sama dengan 0. 9 plus 3A min 15 sama dengan 0. 3A 9 kurang 15 6. 3A min 6 seret kanan plus A-nya berapa? A-nya ketemu 6 per 3 2. Maka ini betul kita centung ya. Terus ini nilai limit A sama dengan 1. A-nya 1. Nah, kalau A-nya diganti 1,
nilainya. Ini lihat dulu ya. Pemfaktoran, berarti pemfaktoran kita lihat X kuadrat hanya diganti 3. Yang kedua ya, itu X kuadrat A-nya diganti, nah A-nya diganti 2 AX ya, plus 2X min 15. Kita faktorkan, dikali min 15 dijumlah 2, yaitu plus 5X min 3. Nah, jelas ya. Dikali min 15 jumlah 2X atau 2. 5 sama min 3. 5 kali min 3 min 15. 5 kurangi 3 2. Maka lihat kita faktornya. X plus 5 X. Oh iya betul ya. Ini jawabannya kita centang juga. Centung. Nilai limit jika A sama dengan 1, hasilnya 7. Kita kerjakan di sini limitnya. Limit X mendekati 3, X kuadrat plus X min 15 dibagi X min 3. Nah ini ya, jika A-nya diganti 1. Nah, nggak usah kita kerjakan, salah ya. Kita cek dulu. 3 pangkat 2 ditambah 3 kurangi 15. 3 kurangi 3. 3 pangkat 2 9 ditambah 3 kurangi 15. Nah, berarti 9 tambah 3 12. Nah, jawabannya min tak hingga. 12 kurangi 15 min 3 bagi 0. Maka sini apa ini? Salah, nilainya bukan 7 ini. Agar limit ada, nilai pembilang harus 0. Nah, ini juga betul. Nah, karena ada nilainya, limit pembilang juga harus 0. Pembilang penyebut, karena penyebut 0, pembilangnya harus 0 supaya limitnya ada. Lanjut ya. Nah, saya bacakan soal nomor 5. Tentukan nilai dari limit X mendekat hingga akar 4X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5 min akar 4X kuadrat min 2X plus 7. Nah, untuk tak hingga ada istimewanya. Ini saya kasih limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C min akar BX kuadrat ditambah QX ditambah R. Bentuknya seperti ini ya. A sama dengan B ini, maka jawabannya B dikurangi Q per 2 akar A. Jika A lebih besar B, jawabannya tak hingga. Jika A kurang dari B, jawabannya min tak hingga. Ini diingat-ingat ya. Khusus X mendekati tak hingga. Maka kita lihat di sini. Ini A, B, C, P, Q, R. Oh, A sama P sama. A sama dengan P. Maka hasilnya berapa limitnya? Nah, B kurangi Q. Maka hasil limitnya apa? 6 dikurangi min 2 dibagi 2 akar 4. Nah ini, karena A ini P ya, sama maka ikut ini. Nah, 6 kurangi min 2 dibagi 2 akar 4. Nah, maka di sini 6 plus 2 min 2 akar 4 2. 6 tambah 2 8, 2 kali 2 4. Maka hasilnya berapa? 2. Nah, 8 bagi 4 yang mana? Oh, yang E, yang C, yang B ya, centung. Nah, ini salah C ini.
Saya lanjut ya. Soal nomor 6. Saya bacakan. Diberikan fungsi pecah fx x kuadrat plus 1 jika x kurang sama dengan 2, fx sama dengan 3x minus 1 jika x lebih dari 2. Nah sini evaluasi keberadaan limit fx x mendekati 2. Nah sini kita ulas pernyataannya ini. Limit dari kiri x mendekati 2. Min maksudnya apa? Dekati dari kiri. Dari kiri berarti x-nya kurang dari 2. Berarti kalau ini limit anggapannya limit kiri ya. Nah, berarti yang dipakai yang mana? Kurang dari 2. Oh, yang x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Maka limitnya 2 kuadrat plus 1 sama dengan 4 tambah 1 berapa? 5. Kita cek di sini. Oh, betul. Centung benarnya. 2 pangkat min itu maksudnya kita apa? Ambil bilangannya limit kiri kurang dari 2. Kurang dari 2 yang ini. Limit kanan. Nah, nomor 2 ini. Limit kanan berarti lebih besar dari 2. Yaitu kita pakai yang 3x min 1. Itu apa berarti sini? 3 kali 2 min 1. 3 kali 2 6 kurangi 1 5. Oh betul juga. Centung. Nomor 3. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit x mendekati 2 fx ada dan nilainya 5. Betul juga. Centung. Nah ini saya gambarkan sedikit ya. Kalau saya punya garis bilangan, ini angka 2, berarti sini ada, sebelumnya 2 ini ada 1 gitu ya. 1, ini 0, berarti ini ada 1,9, 1, ini ya 1,9, 1,8, 1,7 sampai 1,1. Kalau ini ada 3, ini 4, berarti sini 2,1, 2,2 sampai sini 2,9. Nah, ini dari sini maksudnya ini limit kanan, ini limit kiri, pendekatannya dari kiri. Berarti diambil bilangan yang kurang dari 2. Kalau limit kanan diambil bilangan yang lebih dari 2. Berarti kalau 2 ya di atas 2. Nah, berarti kalau lebih atas 2 pakai tandanya yang ini. Lain lebih besar dari 2 ini. Fungsinya 3x min 1. Kalau kurang dari 2 x kuadrat plus 1. Itu kalau kita ambil limit kiri, limit kanan. Saya lanjut soal nomor 7. Seseorang siswa berkata saat menyelesaikan limit x mendekati c, yaitu fx bagi gx, yang hasilnya 0 per 0, berarti ini hasilnya 0 per 0, ini bukan hasil limit ya. Kita boleh mencoret faktor x min c, karena pada dasarnya x tidak pernah benar-benar sama dengan c. Berikan penilaian. Nomor 1, argumen ini benar karena konsep limit adalah tentang nilai yang didekati oleh fungsi saat x sangat dekat dengan c, bukan nilai di c. Betul. Pendekatan limit ya. Nah, mencoret faktor x min c secara aljabar sah dilakukan selama x tidak sama dengan c, yang sesuai dengan definisi limit. Betul. Nah, setelah faktor x min c dicoret, kita bisa langsung substitusi karena fungsi yang baru sudah kontinu di titik tersebut. Betul. Nah,
Saya ambilkan seperti ini ya. Contoh limit X mendekati 2, X kuadrat min 4. Nah, penyelesaiannya gimana ini? Kita faktorkan dulu. Nah, ini yang sama kita coret. Nah, sesuai perintahnya ini. Kita bisa setelah faktor X min C dicoret. Nah, ini X min C 2 berarti X min 2. Kalau 3 ya X min 3 kita coret. Terus apa kan? Yang baru sudah continue. Kita bisa langsung substitusi. Nah, setelah ini kita coret, kita bisa langsung 2-nya kita masukkan ini ya. Berarti di sini 2 tambah 2 hasilnya apa? 4. Yang dimaksud ini. Tadi coret kita masukkan. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor berikutnya. 8. Diberikan fx sama dengan 15x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4x min 7 dibagi 5x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 8. Garis Y sama dengan L adalah asimtot datar dari grafik fungsi fx. Tentukan nilai L. Nah, nilai L ya, asimtot datar. Nah, asimtot datar ya, yaitu limitnya ini. Asimtot datar itu Y ya, atau L ya, ini. Maka L itu sama dengan limit X mendekati tak hingga. Ya, ini kita hingga apa? Yaitu kita tulis itu kita limit 15x pangkat 4 5x kuadrat plus 4x min 7 per 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambahlah 8. Lah ini asintot itu situ. Fungsinya kita limit X mendekati apa? Tak hingga kita lihat tak hingga pangkat atas sama bawah sama. Berarti tinggal 15 per 5. Berapa 15 per 5? Nah, sesuai itu 3. Jelas ya? 3 ini kita centung gitu ya. Jelas ya? Saya lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Nah, ini ada ya. Limit yang dikata hingga AX pangkat N dan seterusnya ini ya. Baik, nah seperti soal nomor berapa tadi? Nah, M lebih besar N. M sama dengan M. M sama dengan N. Tinggal A per B. Betul ini. Ya. M lebih besar dari N. Ya. M kurang dari N. Berarti yang kita lihat di sini. M yang mana terbalik? Pembilangnya M, penyebutnya N. Wah, ini pembilang penyebutnya kebalik ya. Kalau yang ini jelas betul. Ini saya ganti aja pembilangnya gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Pembilangnya ini saya ganti aja N. Yang penting teorinya gitu ya. N. Penyebutnya M. Nah, ini. Sudah. Itu ya. Sama dengan atas. Kalau saya ambilkan contoh seperti ini ada masalah. Saya tarik ke bawah. Nah ini 3 atau limit tak hingga pada fungsi rasional. Artinya pada perilaku suku dengan pangkat tertinggi saat X menjadi sangat besar. Pilihan D salah karena mengabaikan peran derajat polinomial. Nah, D aja ini yang salah. Lainnya ini berarti benar. Bentar ya. Nunggu shift otomatis. Saya ingatkan, pangkatnya berpengaruh untuk
limit mendekati tak hingga. Bentar ya, tunggu sebentar. Masih shift otomatis. Saya ulang ya. Jika M sama dengan N, maka hasilnya apa? Tinggal perbandingan koefisiennya. Itu ya. Nah, sama saya ambilkan contoh sedikit. Jika saya punya limit, nah, limit X mendekati tak hingga, kecil-kecilan aja. Sini X kuadrat plus 3X dibagi sini X min 7. Nah, cara penyelesaian limit tak hingga, ingat-ingat ya, di video sebelumnya kita lihat yang bawah pangkat 1, yang atas pangkat 2, masing-masing dibagi variabel pangkat tertinggi. Nah, ini ikuti ya. Nah, setelah kita bagi, kita sederhanakan. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini saya ganti hitam. Ini tinggal ini 1/X. Ini. Loh, ini kok 1/X. Ini tinggal 1 ya. X kuadrat per X kuadrat ditambah 3/X dibagi X bagi X kuadrat 1/X min 7X kuadrat. Nah, itu kita ganti apa? X-nya kita ganti tak hingga 1 plus 3. Ini tak hingga, 1 ini tak hingga, 7 ini tak hingga kuadrat. Maka hasilnya 1. Bilangan tak hingga habis. Bilangan bagi tak hingga habis. 7 bagi tak hingga kuadrat juga habis. Maka hasilnya 1/0. 1 bagi 0 tidak terdefinisi, simbolnya apa? Tak hingga. Nah, ini jika pangkatnya lebih besar atas, jawabannya tak hingga. Lebih besar atas. Nah, maka jawaban yang benar hanya yang ini. Kalau lebih besar atas, berarti ini ya. Nah, di sini kalau N lebih besar M, jawabannya tak hingga. Kalau N kurang dari M, jawabannya 0. Lah, ini kebalik jawabannya. Jelas ya? Nah, itu. Saya lanjut. Soal nomor 10. Tentukan limit X mendekati 2, yaitu X pangkat 3 min 8 per X kuadrat min 4. Analisis. Limit tidak ada. Salah. Bentuk tak tentunya adalah 0/0. Betul kok kita masukkan. 2 pangkat 3 kurangi 8, 2 pangkat 2 kurangi 4. 0/0. Betul. Kita centang. Nilai limitnya adalah 3/2. Kita kerjakan limitnya. Limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 8 per X kuadrat min 4. Kita kerjakan. Limit X mendekati 2, turunannya 3X kuadrat, turunnya 8, 0. Turunannya X kuadrat 2X, turunannya 4, 0. Setelah kita turunkan, masukkan substitusi. 3, 2 pangkat 2, 2 kali 2. 3, 2 pangkat 2, 4, 2 kali 2, 4. Kita coret. Hasilnya 3. Sini. Oh, salah, 3/2. Limit dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Betul. Kita centang. Nah, seperti itu. Limit bisa dengan perkalian sekawan, bisa dengan pemfaktoran ya, bisa dengan turunan. Banyak sekali cara untuk mengerjakan limit. Kalau tak hingga dibagi pangkat variabel tertinggi. Sebelum saya akhiri pembahasan sholat TKA, limit aljabar dan tak hingga,
matematika tingkat lanjut SMA, SMK, MA, MAK. Saya ingatkan selalu untuk belajar ikuti mulai awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham, apalagi lupa like. Saya ingatkan selalu like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Senti Purnama CMS DP. Saya ingatkan selalu jangan lupa like, subscribe, komen, share ya pada CMS DP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.